Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat simulasi jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Nah, jaringan nirkabel itu adalah jaringan tanpa kabel. Misalkan dari komputer A ke B, misalkan dari komputer A itu ke wifi, nah itu bisa dikatakan jaringan nirkabel, karena untuk menghubungkan jaringan nirkabel itu tanpa menggunakan kabel. Nah, di sini untuk membuat jaringan nirkabel yang kita butuhkan adalah dua buah komputer dan satu buah access point. Gimana sih cara mendapatkan access point? Nah, cara mendapatkan access point itu yaitu tinggal kalian klik saja wireless. Nah, setelah itu tinggal kalian klik aja access point yang saya bulatin ini. Jika semuanya sudah ada, tinggal kita ubah port yang ada di komputer. Kita pergi ke komputer 1, setelah itu kita pergi ke physical. Setelah itu kita matikan dulu tombol powernya, karena ya teman-teman, kalau yang warna hijau itu berarti komputernya sedang hidup. Untuk itu kita matikan dulu. Nah, setelah mati seperti ini, kita tinggal ganti port yang ada di bawah ini, tarik saja. Setelah itu kalian pilih yang link WMP 300N. Nah, setelah port link WMP 300N, silakan kalian nyalakan kembali. Lakukan hal yang sama di komputer 2. Matikan dulu. Nah, jika tandanya seperti ini, maka sudah terhubung kedua komputer ini ke access point-nya. Tinggal kita konfigurasikan kedua komputer ini. Kita ganti menjadi statik. Nah, untuk IP sebenarnya bebas, cuman agar mudah diingat kita menggunakan depannya 192.168. Nah, setelah dua buah angka ini, kalian tinggal pilih mau angka berapa nih. Misalkan kalian ingin angka 8 juga boleh, 1 juga boleh, 2 boleh, 1 sampai 9 pun juga boleh. Intinya boleh satu angka, boleh dua angka, boleh juga tiga enggak, seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Di sini saya menggunakan dua angka. Nah, setelah kita menggunakan dua angka yang tadi itu, di sini karena kita ingin mengkonfigurasikannya di komputer 1, maka tinggal kalian tambahkan angka 1. Sudah seperti ini. Untuk submasnya boleh kalian rubah menjadi 255.255.255.255.0, ataupun seperti ini juga bisa, teman-teman. Setelah itu tinggal kalian apply change. Nah, lakukan hal sama pada komputer 2. Statik 192.168.22.2. Nah, kenapa sih kita belakangnya itu ada angka 22 dan 22.2. Nah, yang 2 itu sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yaitu 2 itu adalah
angka atau komponen. Misalkan saya ingin di komputer 1 nih, berarti belakangnya 1. Misalkan saya mengkonfigurasikannya setelah komputer 1 yaitu 2, kode komputer 2 nya yaitu 2, intinya berapapun komponen misalnya sampai 10, berarti setiap komputer itu memiliki belakang yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kalau yang 2 angka ini terserah kalian mau ingatnya, mau misalkan 1 juga boleh, 2 juga boleh ataupun 3 angka juga boleh. Di sini saya menggunakan 2 angka yaitu 22.2. Nah, misalkan kita 22 nya ini di komputer 2, misalkan di komputer 2 nya ini misalkan 23, apakah bisa? Kalau itu saya kurang tahu. Intinya kalau lebih nyaman itu misalkan di IP addressnya di komputer 1 defaultnya 192.168.22 guna titik 22. Nah, sampai situ saja kita gunakan, terus tinggal kita tambahin lagi titik di komputer satunya itu yaitu titik 1. Untuk komputer 2 nya tinggal kita tambahin titik 2 nya. Ini kan defaultnya kan kayak gini. Nah ini adalah IP default. Sedangkan misalkan di komponen 1 berarti kita tambahkan angka 1. Misalkan kita di komponen 2 depannya itu harus sama dan belakangnya itu tinggal kita tambahkan 2. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini kenapa saya tentang IP address, soalnya berhubungan ini tugas, jadi diharapkan teman-teman beda semua IP addressnya, karena dikhawatirkan nanti dibilang bapaknya, nanti dikira bapaknya kita itu niron, padahal tidak ya teman-teman. Udah cukup segitu saja untuk IP address. Setelah itu tinggal kalian lakukan ping. Nah, di sini saya melakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Ping 192.168.2. Nah, jika bertulisan reply seperti ini berarti telah berhasil terhubung antara komputer 1 dan komputer 2. Kalau menurut saya sih untuk melakukan ping itu cukup satu kali aja. Soalnya jika komputer satu ini kita lakukan ping, hasilnya reply, maka otomatis komputer 2 ini terhubung kepada komputer 1 dan sebaliknya, teman-teman. Untuk menjalankan skenario nya kalian juga boleh, yaitu tinggal kalian klik aja gambar waktu di atas. Setelah itu tinggal kalian klik angka 3 titik 3 maksudnya. Kalian pilih skenario, kalian klik komputernya. Di sini kita pilih simple PDU nya. Di sini saya ingin menjalankan simple PDU nya dari komputer 1 ke komputer 2. Ke sini pada juga bisa, dari sini ke sini juga bisa, ke sini juga bisa. Tinggal klik saja komputer 2 nya. Tunggu dulu sampai kita menunggu kita ingin menjalankan PDU nya dari komputer 2 ke komputer 1. Setelah itu kita klik play. Jika hasilnya ini
sukses, maka kedua komputer ini terhubung. Kita tunggu, masih proses teman-teman. Tunggu dulu. Nah di sini kan ada tuh tulisan successful, berarti dari komputer 1 ke komputer 2 tidak sukses, sedangkan dari komputer 2 ke komputer 1 juga sukses. Nah caranya seperti itu sih kalau kalian ingin menjalankan skenario nya atau PDU nya. Untuk gambar seperti ini dan ini kalian gak usah takut teman-teman, soalnya kan yang warna ungu yang warna ini tuh, nah yang warna ungu ya itu ya ungu lah, ngepjau tuh warna ungu. Kenapa di komputer 1 silang dan kenapa di komputer 2 nya ada tanda centang? Nah kita akan menjalankannya dari komputer 1. Jika kita mengirim file atau dokumen dari komputer 1, dia jalan sampai ke komputer 2. Nah dia akan berchecklist tanda centang, artinya file yang berada di komputer 1 itu sudah terkirim kepada file atau tujuannya sudah terkirim dengan tujuannya yaitu komputer 2. Nah cukup sekian video dari saya. Jika ada yang kurang paham, saya mohon maaf. Jika kepanjangan, saya juga mohon maaf ya teman-teman. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk kalian klik like dan subscribe. Terima kasih.